Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kembali lagi tepatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, dan tidak lupa juga sholawat beriring salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada dosen mata kuliah Psikologi Kepribadian Ibu Nur Afni Safarina, SPC MPC. Adapun judul dari presentasi kami adalah teori konstruk personal Kelly. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Boyki Rahman Nenggolan sebagai moderator dan juga sekaligus sebagai pemateri ketiga. Dan ada juga rekan-rekan saya yang bernama Arifah Syawalina sebagai pemateri pertama dan juga Cut Rahmatul Maula sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan biografi Kelly. George Alexander Kelly dilahirkan pada 28 April 1905 di Perth, Kansas. Dia anak tunggal dari keluarga yang taat agama karena ayahnya adalah seorang pemuka agama. Dia belajar di bidang sosiologi dan perburuhan. Pada tahun 1930 di University of Edinburgh, Scotland. Selain itu, dia juga mendalami bidang oratory, public speaking, dramatics, serta pemerintahan. Awal ketertarikannya pada psikologi setelah membaca artikelnya dari Freud, kemudian mempelajari psikologi selama 9 bulan, dan berhasil meraih gelar doktoral dari University of Lua. Kemudian 12 tahun mendalami bidang pendidikan dan mengembangkan konseling klinis di Kansas Barat. Setahun mengabdi di University of Maryland, lalu pindah dan menggantikan Rogers di Ohio State University sebagai kepala program pelatihan klinis. Mendapatkan sarjana S1 di Friends University Kansas dan Park College di Missouri. Pasca sarjananya di University of Kansas, University of Minnesota, dan University of Edinburgh, dan mendapatkan PhD-nya dari University of Lua pada tahun 1931. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu asumsi dasar Kelly tentang hakikat manusia. Nah, yang pertama itu manusia sebagai ilmuwan. Kelly percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah ilmuwan. Kita secara aktif mencari, menguji, dan merevisi konstruksi atau interpretasi kita tentang dunia untuk memprediksi dan mengendalikan peristiwa. Nah, yang kedua itu manusia sebagai bentuk peristiwa. Asumsi ini menekankan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa, tetapi juga merupakan bagian dari peristiwa itu sendiri. Kita tidak bisa sepenuhnya terpisah dari dunia yang kita amati dan kita interpretasikan. Nah, yang ketiga itu ada manusia sebagai sistem konstruksi. Nah, Kelly memandang manusia sebagai sistem konstruksi yang terorganisir. Konstruksi ini saling berkaitan dengan bentuk, jaringan, makna, dan unik bagi setiap individu. Nah, yang keempat itu ada manusia sebagai pencari makna. Nah, manusia memiliki dorongan bawaan untuk mencari makna dalam hidupnya. Kita ingin memahami dunia di sekitar kita dan membentuk prediksi tentang apa yang akan terjadi. Nah, yang kelima itu ada manusia sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, Kelly percaya bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memahami bagaimana mereka menginterpretasikan dunia. Meskipun konstruksi kita dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kita tidak sepenuhnya terikat olehnya. Nah, kita memiliki kemampuan untuk merevisi konstruksi kita dan membuat pilihan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori konstruk personal Kelly. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori konstruk personal Kelly. Nah, teori konstruk personal adalah teori kepribadian kognitif yang dikembangkan oleh psikolog Amerika, yaitu George Kelly.
teori ini menawarkan perspektif unik tentang bagaimana manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia luar di sekitar mereka. Nah, apa saja itu materi konstruk personal Kelly? Nah, yang pertama itu manusia sebagai ilmuwan. Kelly percaya bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan. Kita mencari, menguji, dan merevisi konstruk atau interpretasi kita tentang dunia untuk memprediksi dan mengendalikan peristiwa. Nah, kita membentuk hipotesis tentang dunia, mengujinya melalui pengalaman, dan merevisi konstruksi kita berdasarkan hasil pengujian. Nah, yang kedua itu ada teori konstruk personal. Teori konstruk personal ini adalah cara unik setiap individu dalam memahami dan menafsir dunia. Konstruk ini bersifat bipolar atau memiliki dua kutub berlawanan. Misalnya, baik buruknya atau kuat lemahnya. Konstruk ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi manusia masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada teori sistem konstruksi. Nah, Kelly memandang manusia sebagai sistem konstruksi yang terorganisir. Konstruksi ini saling berkaitan dengan membentuk jaringan makna yang unik di setiap individu. Sistem konstruksi ini terus berkembang dan berubah seiring dengan pengalaman yang baru atau berjalannya waktu. Nah, yang keempat itu ada alternativisme konstruktif. Nah, Kelly percaya bahwa tidak ada satupun yang benar untuk menginterpretasikan dunia. Setiap peristiwa dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara yang berbeda, tergantung pada konstruksi yang digunakan. Oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka memahami dan merespon dunia. Nah, yang kelima itu ada prediksi peristiwa. Tujuan utama konstruksi adalah untuk memprediksi peristiwa. Kita menggunakan konstruksi ini untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi yang akan terjadi di depannya. Nah, yang keenam itu ada perubahan konstruksi. Konstruksi dapat berubah seiring dengan pengalaman baru atau berjalannya waktu. Nah, jika prediksi kita tidak sesuai dengan kenyataan, kita dapat merevisi konstruksi kita agar lebih akurat dan bermanfaat. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ini yaitu interpretasi realitas. Realitas tidak memiliki makna inherent, maka diciptakan oleh individu melalui interpretasi mereka terhadap peristiwa. Oleh karena itu, setiap orang memiliki realitas sendiri yang unik. Nah, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori konstruk personal. Teori oleh Kelly memandang individu sebagai ilmuwan yang secara aktif membentuk dan menguji konstruksi mental mereka untuk memahami dunia. Setiap individu membangun sistem konstruksi pribadi yang unik yang digunakan untuk menafsirkan dan memprediksi peristiwa di sekitar aplikasi. Aplikasi dari teori ini meluas ke berbagai bidang antara lain psikoterapi dan konseling. Dalam konteks ini, pendekatan terapi yang dikenal sebagai fixed role therapy dikembangkan berdasarkan teori Kelly. Terapi ini membantu klien mengadopsi peran untuk mengeksplorasi dan mengkonstruksi konstruksi pribadi mereka sehingga memungkinkan perubahan perspektif dan perilaku. Yang kedua ada bimbingan karir. Teori ini diterapkan dalam bimbingan karir dengan membantu individu memahami bagaimana konstruksi pribadi mereka mempengaruhi persepsi terhadap berbagai profesi. Nah, yang ketiga ini ada pendidikan.
Dalam bidang pendidikan, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana mahasiswa membentuk lingkaran tentang pembelajaran dan lingkungan akademik. Nah, selanjutnya ada materi tentang penelitian teori konstruk personal sekali. Penelitian terbaru terus mengeksplorasi dan mengembangkan aplikasi dari teori konstruk personal. Berikut beberapanya, di mana satu ada penerapan dalam psikoterapi. Sebuah studi oleh Winter di tahun 2013 meninjau kembali kontribusi Kelly dalam psikoterapi, menekankan referensi teori konstruk personal dalam memahami dan mengatasi gangguan psikologis. Nah, yang kedua, yang terakhir ada pengembangan alat ukur. Penelitian ini dilakukan oleh Cherry tahun 2017 yang mengkaji validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang dikembangkan berdasarkan teori konstruk personal seperti role construct repertory case dan